Ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Kalian kompak, berarti jam siang anak-anak tidak ngantuk dan masih semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas atau yang bertugas biasanya setiap hari di kelas ini ucapkan salam dan doa. Ya. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Doa mulai. Doa selesai. Pelajaran tadi apa? Yang tadi? Yang mulai tegang dah ini. Yang tadi apa? 1, 2. Setelah olahraga? Bahasa Inggris. Ya. Berarti ibunya ada ya? Ada. Ada ibunya? Wih, kembali loyo ini. Sekarang seni budaya, berarti seni budaya jam ke-6-7 ya. Baik, Bapak akan lanjutkan materi yang minggu lalu Pak kasih, Pak berikan kepada kalian. Mungkin nanti beberapa hal yang perlu Pak sampaikan tentang apa materi yang sudah Pak kasih minggu lalu ya. Tapi sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada? Anak Agung Gede Aditya Pranata mana? Agung Ratih hadir. Made Putri Ari, Ayu Padmawati, Dewa Ayu Rizky Dinata. Dewa Ayu benar, Dewa Ayu? Dewa Made ya? Gusti Ayu Made Apriani. Bajunya mana? Habis Piket Tepa. Udah beli baju kan? Udah ya. Tak kira tak beli. Arta Guna. Odi Pratama. Rizka Putra. Ketut Pani. Ketiga ya. Kadek kok Sri? Ini kadek Eli Pratiwi. Ya hadir. Jangan tegang ya. Ini jam siang yang membuat anak-anak nanti gini apa namanya sedikit mengantuk. Tapi tadi kan sudah ya istirahat sudah, makan sudah, persiapan untuk menerima kelas ini. Karena kelasnya siang, mungkin anak-anak sedikit apa namanya agak capek gitu ya, apalagi habis olahraga. Ya, rileks aja. Nanti prosesnya supaya berjalan dengan baik, rileks aja. Tapi jangan tidur. Kalau mengantuk, jangan tidur. Ya, apa namanya? Kasih tahu aja diri sendiri bahwa kita ini masih dalam kelas gitu ya, tidak di atas kasur. Ya, ada yang ngantuk? Semua ngantuk? Oh, ya, dia ngantuk tapi menjawabnya bagus. Berarti Pak Anggap tidak ngantuk. Ya, baik anak-anak. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang materi seni budaya 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, ada dari apa nanti materi yang kita angkat nanti, yang kita bicarakan, itu adalah seni budaya 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelum kita masuk ke apa namanya ke materi, perlu kiranya nanti ada pembelajaran atau nanti anak-anak akan Pak suruh buat kelompok gitu ya. Kelompok di mana satu kelompok itu nanti
jumlahnya masing-masing kelompok maksimal 5 orang. Ya, berarti kelas ini ada berapa orang? 36 ya. 36 nanti masing-masing kelompok itu jumlahnya 5 orang, berarti ada berapa kelompok? Di 7 ya. 7 kelompok, 6 kelompok jumlahnya 5 orang, 1 kelompok anggotanya 6 orang. Ya. Maka dari itu, sebelum Pak bagikan kelompok, tahu nggak apa itu seni rupa 2 dimensi? Siapa tahu kira-kira? Seni rupa 2 dimensi. Ya Pak. Namanya siapa? Dewo Made Rizky Dinata. Dewo Made Rizky Dinata. Ya, silakan. Karya seni rupa dan 2 dimensi atau Wimatra adalah karya seni rupa yang hanya dapat dinikmati dari suatu arah, yaitu dari arah depan, karena hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Contohnya karya seni rupa 2 dimensi, misalnya lukisan, gambar. Misalnya lukisan dan gambar. Ya. Ya, lukisan dan gambar. Contoh yang lain apa lagi? 2 dimensi, karya 2 dimensi. Ini karya, bukan gelut kita di dalam seni seni lukis maupun seni rupa aja. Ini karya ya. Karya 2 dimensi itu apa aja? Selain lukisan dan gambar. Saya. Ya, silakan. Namanya siapa? Rizka. Rista. Ya, silakan. Jenis-jenis seni rupa 2 dimensi yaitu poster, lukisan fotografi, gambar, tenun, dan batik. Gambar, tenun, dan batik. Itu karya seni rupa 2. Yang lain? Ada sumber lagi tentang 2 dimensi? Ya, itu yang secara garis besar bahwa pengertian seni rupa 2 dimensi itu adalah sesuatu karya yang bisa dinikmati dari satu arah. Ya, dari satu arah, di mana contohnya itu ada poster, ada batik, ada artinya karya batik yang ada di kain itu ya, yang ditransfer atau di transfer ke dalam kain. Setelah itu karyanya itu bentuknya, jenisnya itu adalah batik, dinikmati dari satu arah aja atau satu sisi. Ya, gambar, lukis itu contohnya yang ada di sini. Kalau itu ada lukisan Ibu kita Kartini Patimura, yang paling selatan itu gambar siapa itu pahlawan? Nggak hafal ya? Jenderal? Itu karya 2 dimensi juga. Ya, itu lukisan apa? Foto apa? Print out apa? Bisa dikategorikan karya seni rupa 2 dimensi? Bisa? Karena apa? Ya, karena hanya bisa dilihat dari satu sisi. Nah, dari sifat-sifat nanti, unsur-unsur seni rupa yang ada, nanti kalian bisa nanti tuangkan di dalam pembelajaran proses nanti. Proses mengidentifikasi seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Itu nanti pelajarannya setelah tuntas bagaimana kita mengertikan nanti 2 dimensi dan 3 dimensi secara umumnya. Ya, itu anak-anak contoh dan pengertian dari 2 dimensi. Ada yang menambahkan lagi? Selain poster? Poster itu biasanya dipasang di mana? Di tempat umum ya. Itu 2 dimensi karena kita bisa menikmati hanya satu arah aja.
Kalau patung itu jenisnya contoh dari seni rupa 3 dimensi. Ya, sekarang pengertiannya, pengertian 3 dimensi. Silakan. Namanya? Gede Aditya ya? Lalu Rizka. Semua Rizka. Namanya siapa? Singa, Pak. Biar ikut di ekstra tabuh. Pak, siapa namanya? Rizka Putra. Ya, silakan. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. Memiliki panjang Dan lebar dan tinggi sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. bisa didengar, bisa dimengerti yang lain. Artinya 3 dimensi itu adalah seni rupa atau karya yang bisa dinikmati dari segala arah, lebih dari satu arah. Ya, contohnya. Contohnya? Contoh 3 dimensi? Candi. Lagi? Patung. Lagi? Vas bunga. Lemari, kaca. Ya. Kalau orang itu jenis seni rupa nggak? Itu kan sebuah hasil karya juga. Enggak ya, enggak ya. Kalian, Bapak dan juga teman-teman yang lain. Ya, cowok, cewek, muda, tua, anak-anak yang sudah berwujud itu kan bisa dinikmati dari segala arah kan, dari depan Bapak bisa, dari belakang bisa kan, dari samping bisa. Sebuah karya nggak Bapak? Karya seni nggak? Ya bilang ya dan yang bilang tidak. Karya seni. Ya mungkin seninya orang tua ya. Kan bisa dinikmati. Nah, ini beda ya. Ini sebuah anugerah. Kalau kita ini sebuah anugerah ya. Mungkin perantaranya adalah orang tua, ada bapak dan ibu. Tetapi yang namanya karya seni itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh orang atau manusia ya, yang berkaitan dengan bidangnya itu memakai nalar aspirasi orang tersebut ya, hasil hayal yang dituangkan lewat satu bisa goresan, kalau seni rupa 2 dimensi bentuk ya, dimana nanti seni rupa 3 dimensi itu ada bagian-bagiannya ya, ada seni rupa terapan, ada seni rupa murni. Pernah dengar seni rupa 3 dimensi, di mana seni rupa ini dibagi menjadi seni rupa murni, seni rupa terapan gitu. Pernah dengar? Enggak? Pernah kan sekarang? Ya, hanya sekarang aja dan tadi. Ya. Seni rupa terapan itu anak-anak seni rupa di mana hasil karyanya itu bisa dipakai sebagai peralatan atau difungsikan oleh masyarakat luas. Dengar ya? Contoh misalnya ini, ya, meja itu terapan, rumah dan lain sebagainya, sepeda motor itu hasil seni rupa terapan itu. Ya, meja, kursi, bangunan, apalagi sendok, garpu, cawan, cangkir, piring dan lain sebagainya itu seni rupa terapan itu, dimana bisa difungsikan oleh pemakai atau orang banyak. Kalau murni, seni rupa murni, coba lihat Google-nya nggak apa-apa. Seni rupa murni ini memanfaatkan gadget ya, supaya tidak nanti ada hanya dipakai untuk TikTok, dipakai untuk apa lagi yang lain ya, yang hal-hal yang memang bersifat kurang pas, kurang bagus gitu. Coba pakai Google-nya, gadgetnya untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Ada yang ketemu? Ya, silakan. Karya seni rupa murni merupakan karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati indera penglihatan tanpa adanya nilai fungsi pada karya tersebut. Ya, tanpa
melihat nilai fungsi daripada karya tersebut. Contoh, lukisan yang bagaimana? Disebut kategori seni rupa murni, karya murni. Baru untuk seni rupa 2 dimensi Pak kasih contoh. Misalnya itu, ya, itu lukisan pahlawan. Itu tidak melihat fungsi. Kalau 2 dimensi dan terapan juga bisa itu. Karena fungsinya apa? Untuk menggambarkan anak-anak yang atau orang-orang yang memakai kelas ini bahwa fungsinya itu adalah memberikan contoh para pahlawan. Nah, sekarang kalau memang seni rupa murni tidak dilihat dari fungsinya, kalian berikan contoh lukisan yang bagaimana? Contoh lukisannya yang seperti apa? Ada yang tahu? Kadang-kadang lukisan kalau karya seni rupa murni itu dibeli pun dia tidak kasih. Ya, contohnya dibeli lukisan itu dengan harga yang tinggi tidak dikasih. Tetapi kalau memang itu mood daripada orang yang membuat, kadang-kadang diminta itu lukisannya dikasih tanpa bayar, tanpa ada transaksi jual beli. Gitu. Siapa yang tahu kira-kira? Lukisan yang bagaimana? Contohnya? Contoh lukisan yang Rara coba baca hasil karyanya. Seni lukis kaca dari Cirebon, lukisan kayu dari Irian Jaya, melukis kemasan dari Bali. Kamasan. Kamasan. Iya. Tahu Kamasan? Itu daerah ya di Kelungkung itu. Lukisan Kamasan yang ada wayangnya. Biasanya di dinding-dinding atau di plafon di Balibit atau di kantor gubernuran itu dipajang karya itu, seni rupa murninya. Nah, ciri khas seni rupa murni itu apa? Identitas. Ya, makanya itu bisa disebut dengan karya-karya yang disebut tadi itu adalah kenapa kok Kamasan tidak tampak siring gitu. Kan nggak ada yang ngantuk ya, hanya satu aja ngantuk ya, nggak apa pura-pura ngantuk. Putu Chandra Wiranata, ya silakan buka gininya. Cari contoh seni rupa murni. Contohnya seni rupa murni. Kalau patung Soekarno itu murni nggak? Itu 3 dimensi. Murni nggak? Kalau menurut kalian, murni. Kenapa? Karena dia das, ya, patung Soekarno. Gitu. Ya, kalau patung Soekarno ada, patung Soekarni ada, enggak kan? Enggak. Kenapa Soekarno terkenal? Karena dia punya identitas. Ya, identitas apalagi mantan presiden Republik Indonesia, dimanapun dia ditaruh itu akan menjadi sebuah seni rupa murni. Ya, baik. Untuk menyingkat, ya artinya tentang seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, contoh dan pengertiannya. Kalian sudah Pak anggap ada bayangan, ya. Untuk selanjutnya silakan bagi diri kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Silakan, ya. Silakan atur diri kalian sebelum nanti kalau Bapak membagi nanti kalian merasa terpaksa. Cari kelompok yang memang di mana kalian bisa gini ya, bisa menyatukan pikiran. Ya, sekarang dengarkan masing-masing kelompok, catat nomor kelompoknya. Pak, berikan nomor ya. Ini kelompok 1. Ya, yang tadi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
Kelompok 4, ini kelompok 4 ya. 4, 5, 6. Berarti ada 6 kelompok. Catat nama kelompoknya. Ya. Yang pertama, amati karya seni rupa di sekitar kalian yang ada di kelas ini ya. Kalian amati itu contoh seni rupa apa? 2 atau 3 dimensi. Ya. Itu yang pertama. Sudah, kelompok 6 sudah. Amati karya seni rupa 2 maupun 3 dimensi yang ada di sekitar ruangan ini. Ya, yang kedua, tolong definisikan seni rupa itu apa? Sudah, apa pendapat Anda tentang seni rupa ya yang ada di ruangan ini atau di sekitar kalian? Sudah, nanti anak-anak menulis satu, memberikan mencari jawaban satu. Ya, masing-masing soal itu kan ada 5. Bagi tugas nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 5 siapa. Ada juru bicaranya, silakan atur ya, nanti ada. Ya. Baik, waktu sudah menunjukkan jam pukul 13.55 menit. Berapapun yang selesai, itu kita bahas ya. Perhatikan untuk pemecahan masalah kita perbandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain ya. Baik, yang pertama, soal yang pertama, apa contoh seni rupa 2 atau 3 dimensi yang kalian lihat atau ada di ruangan kelas? Ya, kelompok 6 diwakili oleh Rara. Silakan, apa aja? Yang terakhir apa? Bingkai foto. Jumlahnya berapa? Jenis? Mading 1 berarti 8. Kelompok 1 berapa? Ada? Silakan baca. Meja, kursi, foto, poster, pas bunga. Foto, poster, pas bunga. Kelompok 1 ada 5, kelompok 6 ada 8. Ya, berarti antara beberapa kelompok itu ini memiliki pendapat yang berbeda. Sekarang kita kaitkan dengan materi ya. Berarti bahwa hasil aspirasi kalian seseorang itu berbeda-beda ya, untuk menilai, untuk membuat atau berkarya. Makanya seni ini sangat kompleks anak-anak, sangat sulit kita untuk menilai apakah itu karyanya bagus atau tidak sesuai dengan potensi orang itu sendiri gitu. Ya, misalnya seni musik yang mana kita sebut bagus kan? Seni musik itu bagus atau baik itu kalau kita bisa menerima, bisa merasakan. Sama dengan seni rupa juga. Kalau seni rupa itu bagus, kita bisa menikmati hasil karya itu. Berarti kita membilang seni rupa itu bagus. Ini hasil karyanya bagus dan lain sebagainya. Ya, ini baru 3 kelompok sudah ada perbedaan. Sekarang dalam konteks berkarya seni rupa itu kita tahu bahwa seni itu hanya bisa dirasakan, dinikmati lewat peraba dan indera. Ya, nanti anak-anak, goalnya kalian atau anak-anak akan berkarya seni rupa 2 dimensi, akan berkarya. Ya, maka dari itu perlu kalian tahu definisi itu apa, definisi seni rupa itu apa, ya, supaya nanti bisa kalian membuat, bisa dilihat atau dinikmati oleh indera penglihatan oleh orang lain. Orang lain yang akan melihat karya kalian. Ya, nanti goalnya di sana. Setelah ini kita akan berusaha
mengacu ke materi berkarya. Ya, berkarya seni rupa. Maka dari itu unsur-unsur teknik berkarya nanti kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Untuk materi kali ini di mana tentang seni rupa 2 dimensi dan pengertiannya, ada pertanyaan nggak? Silakan, apa yang menjadi unek-unek atau tidak kalian belum mengerti? Silakan ditanyakan, Pak kasih waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit. 1,5 untuk bertanya, 1,5 untuk Pak klarifikasi, jawab. Atau mungkin ada anak-anak yang lain bisa menjawab. Ada ya? Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian selama mengikuti pelajaran materi seni budaya. Kita sudah nyampe ke materi pengertian ya, seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, fungsinya dan juga unsur-unsurnya, juga sensitif kalian untuk menyikapi hasil karya orang atau hasil karya yang berada di sekitar kalian. Untuk ke depan pertemuan selanjutnya kita akan nyampe ke teknik berkarya. Ya, teknik berkarya sudah barang tentu. Nanti kalian siapkan kertas gambar ukuran A4, ya, A4. Nanti kita akan berkarya dengan tema alam. Dengan tema alam. Nanti kalian bebas, tapi temanya alam. Untuk gininya, motif lukisannya nanti Bapak kita tentukan nanti minggu depan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, baik anak-anak, Pak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Pada sana. Prawo Santi. Om Santi 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 Om.